Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Andita dengan NIM 189614001, Prodi Ekonomi Pembangunan kelas A angkatan 2018. Baiklah, saya akan memaparkan materi mengenai sejarah pemikiran ekonomi mazhab neoklasik. Pada akhir abad ke-19 telah muncul pemikiran-pemikiran baru dari sekelompok pakar ekonomi. Pemikiran mereka masih berlandaskan dasar-dasar teori yang diletakkan sebelumnya oleh para pemegang mazhab klasik. Para ilmuwan memiliki hal yang sama dalam pendekatannya terhadap masalah-masalah ekonomi, yaitu penekanan terhadap segi kebutuhan dan permintaan akan barang dan jasa, penilaian subjektif oleh pihak peminta atau pembeli mengenai faedah atau utility sesuatu barang atau jasa bagi peminta atau pembeli menjadi faktor yang menentukan nilai dan harganya. Aliran neoklasik bertolak belakang pada pendapat bahwa faedah marginal suatu barang ditentukan oleh penilaian subjektif dari peminta ataupun pembeli. Pikiran inilah yang dalam hakikatnya membedakan pandangan para mazhab klasik sebelumnya. Oleh sebab itu, mazhab neoklasik sering juga diberi julukan aliran faedah marginal. Dalam hubungan tersebut, diungkapkan bahwa pengertian dan istilah faedah dan faedah marginal atau utility dan marginal utility sebenarnya bersumber awal pada gagasan seorang pemikir berbangsa Jerman dengan nama Hermann Gossen pada tahun 1810 sampai dengan 1858 mengenai Nutzen dan Grund-Nutzen. Hermann Heinrich Gossen merupakan pemikir berbangsa Jerman yang mengungkapkan istilah kepuasan atau utility dan kepuasan marginal atau marginal utility. Gagasan awalnya bersumber mengenai Nutzen dan Grund-Nutzen yang dijelaskannya pada abad ke-19. Di antara pemikiran-pemikiran Gossen mengenai berbagai bidang permasalahan ekonomi, terdapat dua pemikiran dasar yang menonjol yang kemudian dikenal dengan dua hukum Gossen. Hukum Gossen yang pertama menyangkut kepuasan marginal suatu barang yang cenderung semakin berkurang dengan semakin bertambahnya jumlah barang tersebut. Jika jumlah barang tersebut semakin bertambah, maka kepuasan tersebut akan berkurang sampai mencapai suatu batas marginal. Kepuasan pada batas yang masih dapat dinikmati disebut dengan kepuasan marginal atau marginal utility. Lewat dari batas tersebut, maka bertambahnya persediaan barang yang bersangkutan menyebabkan nilai barang tersebut sudah tidak mempunyai arti bagi konsumen. Kepuasan marginal tersebut ditentukan oleh penilaian subjektif dari pihak konsumen dan merupakan dasar nilai bagi nilai dan harga dari barang yang bersangkutan. Hukum Gossen yang kedua menyangkut bahwa kepuasan maksimal akan diperoleh jika kepuasan marginal masing-masing dari semua jenis barang kebutuhan menjadi sama besarnya pada tingkat di mana daya dan dananya habis terpakai. Dengan kata lain, pemanfaatan optimal dari dana yang tersedia untuk mencapai kepuasan marginal bagi pemakai akan terlaksana jika ada penyamarataan di antara kepuasan marginal dari masing-masing jenis barang yang diperoleh. Hukum yang kedua ini berdasarkan pendapat bahwa kebutuhan dan selera manusia akan barang dan jasa meliputi jumlah yang banyak dan berbagai macam sifat dan jenisnya.
Perkenalkan, nama saya Mutmainah dengan nomor induk mahasiswa 189614010 kelas A, Prodi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2018. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu Aigo van Power. Nah, pada zamannya, Bapak ini dikenal sebagai Bapak pakar ilmu ekonomi yang paling brilian dalam dunia ilmu pengetahuan. Nah, ada 3 teori yang dicetuskan oleh Bapak Power ini, yaitu yang pertama, teori tentang nilai dan harga. Teori tentang nilai dan harga menyangkut hubungan umum antara barang-barang yang mempunyai manfaat dan mempunyai manfaat untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, teori kedua yaitu tentang distribusi pendapatan, bahwa dalam pandangannya dan pendekatannya terhadap ekonomi masyarakat, bahwa para pelaku aktif kegiatan ekonomi terbagi menjadi golongan, yaitu golongan angkatan kerja, golongan pemilik tanah, yang ketiga golongan kapitalis, yang keempat golongan wirausaha atau entrepreneur. Yang ketiga, teori yang ketiga yaitu tentang modal dan bunga. Menurut Bauer, modal yaitu sebagai alat produksi secara fisik atau sebagai sumber untuk memperoleh pendapatan atas imbalan jasa. Sedangkan bunga lebih luas dikenal dalam teori Aigo. Nah, teori Aigo ini menjelaskan tentang barang dan jasa yang tersedia pada saat sekarang lebih tinggi nilainya dibandingkan barang yang tersedia pada saat nanti atau pada suatu saat nanti. Materi yang ketiga itu dari Bapak Albert Marcel, merupakan bapak ilmu ekonomi neoklasik yang paling berpengaruh pada zamannya. Adapun karyanya yaitu teori perilaku konsumen. Nilai dan harga barang di pasar dipengaruhi baik oleh konsumen maupun produsen. Adapun inti dari teori ini yaitu konsumen memiliki loyalitas yang tinggi terhadap merek suatu produk yang mampu memberikan kepuasan dan nilai bagi pemakainya dan memiliki kualitas yang terbaik. Yang kedua yaitu teori harga. Menurut Albert Marcel, harga terbentuk sebagai integritas dua kekuatan pasar. Penawaran dari pihak produsen dan permintaan dari pihak konsumen. Yang ketiga, elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Keadaan tidak stabil jika kurva penawaran berjalan dari kiri atas ke kanan bawah. Elastisitas permintaan terhadap harga menyangkut hubungan antara tingkat harga dan jumlah barang yang diminta atau jumlah barang yang dibeli. Elastisitas permintaan terhadap pendapatan menyangkut hubungan tingkat pendapatan seorang pembeli dan tingkat pembeliannya atau berapa yang ia beli. Salam, saya atas nama Nurus Namalia. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang sejarah pemikiran ekonomi. Dan yang keempat itu dari J.R. Hicks tahun 1904 yang merupakan pakar ekonomi dari Oxford University, Inggris, yang mengkaji ulang teori Marshall tentang perilaku konsumen menjadi teori equilibrium umum, yang menunjukkan kelemahan-kelemahan pada versi lama dari Marshall yang dianggapnya berat sebelah karena sangat tergantung dari konsep pengertian tentang faedah atau utility. Hicks juga lebih cenderung kepada landasan Walras tentang equilibrium umum di pasaran yang menjelaskan dampak substitusi dan elastisitas terhadap ekspektasi. Pemikir yang kelima itu dari Irving Fisher tahun 1867 sampai 1947 yang merupakan pakar ekonomi dari Yale University, Amerika Serikat, dan merupakan pelopor dalam penggunaan metode kuantitatif dan teknik matematika dalam mengkaji mengenai masalah-masalah ekonomi. Fisher juga menggunakan bahan statistik empiris dan berjasa untuk meningkatkan kegiatan statistik menjadi bidang ilmu pengetahuan. Ada 3 rupa permasalahan karya Fisher. Yang pertama itu pencipta teori konsep harga atau indeks dan pengembangannya sebagai peralatan analisis yang sangat berarti dalam kerangka pemikiran teoritis maupun permasalahan praktis.
Yang kedua itu teori kuantitas uang dan bunga. Yang ketiga itu teori tentang harga. Fisher juga berpendapat bahwa segala sesuatu yang dibentangkan melalui fenomena-fenomena ekonomi itu harus diukur dan diuji secara statistik operasional. Maka dari hal ini dikembangkanlah yang namanya konsep angka indeks yang dimulai dari indeks harga. The Purchasing of Money tahun 1911. Inti teori kuantitas uang dan harga ialah bahwa tingkat harga barang sepadan dalam perimbangannya terhadap jumlah pasok uang. Rumusnya itu MV sama dengan PT, di mana M adalah jumlah uang yang beredar, V sama dengan laju peredaran uang, P sama dengan tingkat harga, dan T nilai produksi real. Jumlah uang yang beredar dikalikan oleh laju peredarannya dalam jangka waktu tertentu dan menunjukkan permintaan total akan barang-barangnya. Theory of Interest tahun 1930. Baumbach mengartikan modal sebagai barang produksi secara fisik konkret, sedangkan Fisher menafsirkan pengertian modal sebagai konsep nilai yang mewakili barang ataupun dana. Fisher membedakan antara arus pendapatan sebagai arus barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perkembangannya dalam jangka waktu tertentu. Di satu pihak, modal sebagai suatu nilai yang mencerminkan atau mewakili stok barang-barang pada satu saat tertentu. Sifat dan komposisi arus pendapatan. Yang pertama itu tingkat besar kecilnya arus pendapatan. Yang kedua, pola penerimaan dari pendapatan dalam perkembangannya dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, komposisi pendapatan. Dan yang keempat itu faktor risiko dan ketidakpastian dalam prospek tersedianya arus pendapatan di masa yang akan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Wahyuni dengan nomor induk mahasiswa 1896140012. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi ke-6, yaitu Lion Wallace. Lion Wallace adalah seorang ekonom berkebangsaan Prancis yang merumuskan teori nilai marginal, dikembangkan lagi oleh William Jevons Stanley dan Karl Menger, dan mempelopori pengembangan teori equilibrium umum. Teori keseimbangan umum atau equilibrium umum, hukum Wallace yang menyatakan bahwa mempertimbangkan setiap pasar tertentu, jika semua pasar dalam suatu perekonomian berada pada kesetimbangan, maka pasar tertentu juga harus dalam keseimbangan. Hukum Wallace adalah prinsip dalam teori equilibrium umum, menyatakan bahwa kendala anggaran menyeratkan bahwa nilai dari permintaan pasar berlebih atau sebaliknya, pasokan pasar berlebih harus dijumlahkan ke nol. Hukum Wallace, istilah ini diciptakan oleh Oscar Lindwig untuk membedakannya dari hukum Say. Beberapa teori ekonomi juga menggunakan istilah untuk merujuk pada proposisi lemah bahwa nilai total kelebihan permintaan tidak dapat melebihi nilai total kelebihan pasokan. Sebagai contoh, misalnya harga pasar saat ini ceri $1 per pon. Jika semua petani ceri dijumlahkan bersama-sama, bersedia untuk menjual total 500 pon ceri per minggu di $1 per pon, dan jika semua pelanggan potensial dijumlahkan bersama-sama bersedia untuk membeli 500 pon ceri secara total per minggu, ketika dihadapkan dengan harga $1 per pon, maka pasar untuk buah ceri berada dalam kesetimbangan karena tidak kekurangan atau surplus ceri ada. Perekonomian berada dalam equilibrium umum jika setiap pasar dalam perekonomian berada dalam kesetimbangan. Tidak hanya harus pasar untuk ceri yang jelas, tetapi begitu juga harus semua pasar untuk semua komoditas, apel, mobil, dan lain-lain, dan untuk semua sumber daya tenaga kerja dan modal ekonomi, dan untuk semua aset keuangan,
termasuk saham, obligasi, dan uang. Permintaan kelebihan mengacu pada situasi di mana pasar tidak dalam kesetimbangan dengan harga khusus karena jumlah unit item yang diminta melebihi jumlah item yang disediakan pada harga tertentu. Permintaan kelebihan dapat digunakan lebih umum untuk merujuk pada nilai aljabar kuantitas yang diminta kuantitas dikurangi disediakan, baik positif maupun negatif. Saya Tafdilah Iliniza, selanjutnya ada Vilfredo Pareto, Manual de Ekonomi Politik pada tahun 1909. Vilfredo Pareto merupakan pemikir kelahiran Italia yang berasal dari keluarga bangsawan. Setelah Leon Walras mengundurkan diri sebagai guru besar di sekolah Lausanne, maka Pareto diangkat sebagai penggantinya. Pareto secara konsisten menekankan dasar interdependensi di antara fenomena atau variabel-variabel ekonomis dalam sistem ekuilibrium umum. Sumbangan Pareto dalam teori ekonomi berkisar pada 3 hal. Yang pertama, pengertian tentang indiferensi pada pihak konsumen dan konsep kurva indiferensi dalam penyusunan suatu teori ekuilibrium. Kemudian yang kedua, pendapatnya mengenai penggunaan sumber-sumber daya produksi secara optimal dalam sistem ekonomi yang awalnya disebut Pareto Optimality dan kemudian lebih dikenal dengan Pareto Efisiensi. Kemudian yang ketiga, pendapatnya yang dikenal dengan hukum Pareto atau Pareto's Law yang menyangkut masalah distribusi pendapatan. Pengertian indiferensi dan kurva indiferensi yang dikembangkan oleh Pareto berawal dari kesulitan untuk mengukur secara eksak kuantitatif tentang letaknya tingkat kepuasan marginal suatu barang atau jasa. Pareto menunjukkan bahwa sebenarnya tidak diperlukan dan tidak ada gunanya untuk mencoba memberikan ukuran eksak kuantitatif atas pengertian kepuasan marginal dalam skala preferensi selera konsumen yang mempengaruhi perilakunya di pasar. Sebab, bagaimanapun juga, semua individu atau satuan usaha dihadapkan pada suatu pilihan, di mana seorang konsumen harus memilih di antara berbagai alternatif kepuasan di dalam memenuhi kebutuhannya, dengan memperhatikan terbatasnya sumber pembiayaan yang dimilikinya. Dalam konsepnya mengenai kurva indiferensi, Pareto mengambil contoh tentang 2 jenis komoditi. Kurva indiferensi dalam bentuk garis lengkung mewakili sejumlah berbagai kombinasi dari 2 komoditi tersebut. Masing-masing kombinasi memberikan kepuasan total yang sama besarnya bagi konsumen. Dengan pendekatan dan penggunaan kurva indiferensi beserta konsep substitusi, terdapat kemungkinan untuk menyusun suatu teori tentang ekuilibrium umum. Efisiensi Pareto bersangkut paut dengan penggunaan sumber daya dan dana yang tersedia dan selalu terbatas dalam pola dan dengan cara yang membawa kepuasan optimal. Dalam pandangan Pareto, pasal alokasi sumber daya dan dana di antara berbagai kemungkinan alternatif dianggap optimal jika tidak ada cara penggunaannya yang lain, yang dapat membawa hasil kepuasan yang lebih besar bagi semua anggota masyarakat dibandingkan dengan pola penggunaan alokasi yang semula. Sebagai kesimpulan, teori ekonomi neoklasik merupakan pengembangan dari teori ekonomi klasik yang kebanyakan dimodifikasi dengan menggunakan pendekatan yang lebih kompleks. Teori neoklasik digunakan untuk berbagai pendekatan untuk ekonomi, berfokus pada penentuan harga, output, dan pendapatan distribusi di pasar melalui penawaran dan permintaan. Kerangka pemikiran neoklasik secara garis besar diantaranya mencakup yang pertama, rasionalitas instrumental berkaitan perilaku individu dalam menentukan preferensi mereka secara rasional. Kemudian yang kedua,
metodologi individual berhubungan dengan rasionalitas perilaku individu dalam interaksi perekonomian kompleks yang cenderung berbenturan. Kemudian yang ketiga, equilibrium ekonomi. Dari berbagai interaksi yang terjadi dalam pasar, ekonomi neoklasik cenderung mengkonseptualisasikan atau mengasumsikan hasil interaksi dalam bentuk keseimbangan. Kemudian yang terakhir, penggunaan teknik matematika dalam analisis perekonomian. Para ekonom cenderung banyak menggunakan teknik matematika untuk memformalisasikan berbagai interaksi ekonomi.